Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman arsala mursali li khair ummatin bi khairil milali. Afdalus salati wassalami ala asyrafil anami. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Najmi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan mudzakarah bagaimana mendidik anak secara sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Anak-anak ibarat kain putih yang bersih. Ibu bapaknya lah yang membentuk anak itu. Apakah ia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sebaliknya? Setiap orang tua harus bercita-cita untuk menjadikan anak-anaknya soleh dan soleha. Oleh karena itu, pendidikan agama harus dimulai sejak anak-anak masih kecil, bahkan sewaktu masih berada dalam kandungan. Lalu maksud dan tujuannya apa? Kita mendidik anak secara sunnah. Maksud dan tujuan kita mendidik anak-anak kita secara sunnah adalah agar kita dapat mendidik anak-anak kita secara islami, sehingga agama sempurna hidup dari generasi ke generasi. Lalu kepentingannya apa buat kita? Keuntungannya apa buat kita jika kita mendidik anak-anak kita dengan cara sunnah? Keuntungan bagi kita adalah yang pertama, seorang anak merupakan modal yang besar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaganya. Yang kedua yang akan kita dapatkan, barang siapa dapat mengembangkan modal tersebut dengan benar, maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi barang siapa yang tidak dapat mengembangkannya, maka akan mendapatkan kerugian yang besar pula. Anak-anak adalah amanah Allah yang akan menjadi jaminan kita untuk masuk surga atau neraka. Mendidik anak pada hakikatnya adalah mendidik seorang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keturunannya mereka nanti. Berarti jika kita merusak anak-anak kita, kita merusak seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang akan ditanya atas tanggung jawabnya, dan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka orang tuanya akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Mendidik anak secara sunnah akan mengantarkan anak tersebut ke pintu surga. Mengajarkan sunnah kepada anak sejak dini, ibarat mengukir di atas batu. Kemudian, sahabat Najmi dimanapun berada, aspek-aspek tarbiyah, aspek-aspek pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak adalah yang pertama, akidah yang lurus. Yang kedua, ibadah yang benar. Yang ketiga, fisik yang sehat. Yang keempat, akhlak yang mulia. Yang kelima, pemikiran yang matang. Yang keenam, ketertiban dan kerapihan dalam segala urusan. Yang ketujuh, keinginan yang kuat terhadap amal kebaikan. Kemudian
adab-adab atau tata cara mendidik anak secara sunnah, yaitu mendidik anak bermula dari sejak melakukan hubungan suami istri, yakni ketika melakukan hubungan suami istri harus disertai dengan doa dan adab-adabnya. Pendidikan anak juga harus dilakukan pada masa-masa hamil. Maka seorang ibu yang sedang hamil harus memperhatikan makanan dan minuman harus diperoleh dari sumber yang halal. Kemudian jauhi sifat pemarah dan merajuk. Jangan menyakiti binatang. Menjaga adab sunnah dalam kegiatan sehari-hari. Pergaulan suami istri hendaknya penuh dengan adab. Beribadah sebaik mungkin. Memperbanyak zikir. Baca Al-Quran. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianjurkan juga membaca surat-surat dalam Al-Quran seperti surat Yusuf agar diberi anak yang tampan dan penyabar. Membaca surat Luqman agar diberi anak yang berakhlak mulia dan berbakti kepada orang tua. Membaca surat Maryam agar diberi anak yang soleh dan solehah. Dan membaca surat Yasin agar dipermudah dalam melahirkan. Kemudian pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan pada saat persalinan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan melahirkan, sedapat mungkin yang membantu proses persalinan adalah bidan atau dokter perempuan yang muslimah. Sedapat mungkin melahirkan jangan di rumah bersalin non-muslim. Setelah bayi lahir, hendaklah diazankan di telinga kanannya dan diqomahkan di telinga kirinya. Bayi ditahnik, yaitu diolesi mulutnya dengan kurma yang telah dikunyah lembut oleh orang soleh. Kita masukkan dengan telunjuk jari kanan, lalu tekan ke langit-langit mulut anak kita, dan gerakkan ke kanan dan ke kiri. Pada hari ke-7 setelah kelahiran, bayi dicukur rambutnya, lalu ditimbang dan bersedekah dengan emas seberat timbangan rambutnya. Kemudian diberi nama yang baik, nama yang islami, dan diadakan akikah. Bagi bayi laki-laki diakikahi dengan 2 ekor kambing, dan bayi perempuan diakikahi dengan 1 ekor kambing. Dan juga sunnah hukumnya memotong kuku bayi. Kemudian pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan selama waktu menyusui. Ketika menyusui bayi, hendaknya ibu dalam keadaan berwudu dan memulainya dengan membaca basmalah dan salawat. Hendaknya selalu berzikir selama menyusui. Selama menyusui hendaknya aurat sang ibu selalu tertutup, terutama di tempat-tempat umum. Ketika anak mulai belajar berbicara, hendaklah yang pertama kali diajarkan kepadanya adalah kalimat La ilaha illallah atau kalimat Allah. Karena apabila kalimat Allah yang pertama kali diucapkan oleh anak kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kita dengan wajah bercahaya seperti bulan purnama kelak di padang mahsyar. Sejak kecil, tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kecintaan kepada Al-Quran. Juga tanamkan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in kepada anak-anak kita. Jika anak sudah berusia 7 tahun,
maka ajarkanlah kepada mereka sholat dan terapkan disiplin menjaga sholat. Jika sudah berusia 10 tahun berani melalaikan sholat, berani meninggalkan sholat, maka berilah hukuman yang mendidik, tentunya bukan pukulan yang menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, Allah merahmati orang tua yang menyediakan rotan di rumah untuk mendidik anak-anaknya. Anak lelaki harus dididik supaya sholat di masjid dan menghadiri majlis-majlis ta'lim. Anak perempuan harus dibiasakan memakai pakaian muslimah yang sempurna sejak masih kecil. Ajarkan cara hidup sunnah dalam kehidupan sehari-hari dan didik mereka untuk membenci cara hidup yang tidak sesuai sunnah. Waspadai pergaulan anak. Orang tua wajib memilihkan teman-teman yang soleh bagi anak-anaknya. Hendaklah orang tua memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Segala perbuatan dan percakapan antara orang tua dengan anak hendaknya dihubungkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempatkan bercanda dan bermain-main dengan anak. Kemudian apabila anak perempuan sudah cukup usia untuk menikah dan telah ada jodohnya, maka segeralah nikahkan anak kita. Jika tidak segera dinikahkan, lalu ia berbuat dosa, berbuat maksiat, pacaran, maka orang tua ikut menanggung dosanya. Kemudian yang terakhir, hendaknya orang tua mengamalkan lebih dulu ajaran yang diberikan kepada anak-anaknya, karena anak-anak selalu mengikuti perbuatan orang tuanya. Alhamdulillah, demikian sahabat Najmi, telah kita mudzakarahkan bersama mendidik anak secara sunnah. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menerapkan dalam kehidupan kita, menerapkan dalam rumah tangga kita, dalam mendidik anak-anak kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga barokah, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh, solehah, menjadi keturunan yang barokah, sehingga kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.